Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di Delva Channel. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan masuk di DM ataupun di inbox Facebook atau di beberapa kolom komentar yang menanyakan seputaran Kijang ini, dan juga bisa menyangkut dengan mobil lain pada umumnya, tentang bagaimana atau kenapa mobil susah di starter. Nah, kita bagi dalam dua jenis keadaan, dua situasi. Yang pertama, pada saat mesin pagi masih dingin, kemudian pada saat mesin sudah panas ataupun kita di rest area ataupun setelah isi BBM, setelah itu mobil susah di starter. Apa penyebabnya kira-kira? Teman-teman, simak terus di Delva Channel dan jangan lupa berikan komentar, like video ini, kemudian share. Yang belum subscribe, segera subscribe Delva Channel supaya memberikan semangat diri saya membuat konten-konten lebih lainnya. Simak terus. Ini Kijang Grand Extra. Yang pertama, teman-teman, kita ambil pada saat mesin masih dingin. Ini masih pagi. Ini memang udah dihidupkan, udah dipanasin, tapi sudah dingin lagi, teman-teman. Pada saat mesin masih dingin, kenapa kira-kira mobil susah di starter? Yang pertama adalah kita bisa curiga atau ada masalah dengan busi. Yuk kita buka kap dulu. Yang pertama, ya, ada masalah dengan perbusian. Ini ada busi, teman-teman, ada busi. 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam ini busi. Nah, bisa jadi busi ini longgar, tidak rapat diikat. Biasanya ditandai dengan sini ada mulai olinya meluber keluar. Itu ditandai ada salah satu busi tidak rapat diikat. Bisa jadi mangkok, di dalam ada mangkok busi, itu longgar. Atau juga busi sudah terlalu kotor, jadi menyebabkan pengapian pada ujung busi itu bisa menjadi masalah, sehingga percikan api untuk pembakaran itu tidak sempurna. Nah, itu salah satu juga menyebabkan mobil susah di starter pada mesin keadaan dingin. Kemudian yang kedua adalah ada masalah pada aki. Nah, ini ada aki. Mungkin aki tidak terlalu bagus lagi atau tidak nyimpan arus. Nah, pada saat malam hari, apalagi kepala ini masih terhubung dengan kondisi aki sudah melemah, tidak full nyimpan lagi. Pada saat malam hari mungkin ada yang makan aki, contohnya ada jam digital, kemudian ada sensor-sensor lain yang bekerja, sensor remote yang bekerja 24 jam di mobil, dia akan makan strom. Nah, pada saat pagi hari begitu kita starter tidak langsung nangkap. Jadi ada beberapa ini agak susah di starter. Jadi masalah pada aki. Setelah kita cek busi bagus, kemudian kita cek akinya. Seperti itu, teman-teman. Yang ketiga bisa jadi di karbu. Nah, karbu kalau mobil terbaru mungkin injeksinya. Karbu kotor, tidak sering dibersihkan, juga termasuk filter udara. Ini jarang diservis, bisa jadi kotor dalamnya, jarum-jarum di dalamnya itu sudah tersumbat mungkin. Nah, ini bisa menyebabkan mobil pada pagi hari susah di starter, gitu, teman-teman. Segera mungkin sesering mungkin atau minimal 2 tahun atau setahun sekali, biar lebih nyaman, mobil bisa disarankan untuk tune up, sebegitu. Nah, selanjutnya yang keempat, ada masalah pada sensor radiator. Nah, sensor radiator jadi dia berpengaruh pada ECU, ya, ECU mobil. Kebetulan mobil ini memang tidak ada ECU, tapi kalau mobil seperti Avanza, mobil-mobil keluaran terbaru,
Kijang kapsul juga sudah ada ECU ya. Kemudian Toyota Grid. Kalau ada masalah pada sensor radiator, dia akan sinyalnya dikirim ke ECU sehingga ada masalah, dibaca ada masalah. Nah, ketika dibaca ada masalah, ketika kita starter, mobil tidak bisa di starter. Nah, kita lihat di sini ada di mana ya sensor nih. Ini sensor panas, dia akan naik ke ampere yang ada di RPM atau yang ada di dashboard, yang ada di indikator ya, indikator suhu di dalam. Jadi ini tidak ada ECU ya. Kalau yang kalau yang mobil terbaru, dia dibaca oleh ECU ada masalah pada sensor ini, dia tidak bisa di starter ya. Solusinya adalah kita mungkin bisa membersihkan ini, atau dalam keadaan ini kotor ya, ini kotor karena ini kan dekat dengan debu-debu ya, mungkin salah baca. Analisa selanjutnya mungkin harus diganti sensornya seperti itu teman-teman. Namanya WTS atau water temperature sensor ya. Nah, sini ada termostat, dia untuk mengukur suhu air radiator seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kenapa mobil susah di starter pada saat pagi hari atau pada mesin masih dingin. Ada masalah pada pompa BBM, teman-teman. Baru aja terjadi pada mobil Kijang kapsul yang sering juga kita buat vlog. Kita beranalisa tapi sedang diperbaiki, nanti kita tanya pada ownernya. Nah, pompa BBM sih ada di sini. Nah, sini dia bekerja, memang ini tidak elektrik, manual ya, bekerja dengan putaran mesin. Pada saat kita starter, dia akan mengisap BBM dari tangki, mengisap, dia bekerja di sini. Kalau ini bermasalah, ini akan susah di starter, atau dia kotor, mengendap kotoran-kotoran tangki dan mengendap di sini, akan susah mengaliri BBM dari tangki ke mesin, ke karbu, teman. Kemudian ini juga bisa menjadi masalah filter. Nah, filter kalau kita lihat, nah kalau pagi-pagi dia akan mengendap di sini. Nah, di bawah kotoran-kotoran yang mengendap, dia akan menyumbat saluran BBM dari tangki. Ini dari arah tangki ke sini. Nah, kalau ada kotoran di sini, dia akan menghambat, tersumbat, sehingga begitu kita starter, suplai BBM dari tangki ke karbu akan terhambat. Begitu teman-teman. Jadi ini perlu kita bersihkan secara berkala. Kemudian ini juga perlu dicurigai kalau ini pompa BBM, berarti ada masalah di situ sehingga mobil susah di starter, teman-teman. Kalau Kijang kapsul ininya ada di bawah sana, Kijang kapsul 2004. Kemarin saya cari yang seperti ini, nggak ada ternyata di sana. Mohon komentar teman-teman. Itu salah satu 5 faktor kenapa mobil susah di starter pada saat mesin dingin atau di pagi hari. Kita akan bahas kenapa mobil susah di starter ketika mesin sudah panas. Kita dalam perjalanan dari rumah, mungkin mau kemana, mau ke tempat tujuan, mau tempat kerja, kita singgah di rest area, ngopi, kemudian isi BBM. Waktu isi BBM kan kita harus mematikan mesin. Nah, ketika kita matikan mesin, pada saat kita start kembali, mesinnya kan dalam kondisi panas, jadi susah di starter. Menurut Dilfa Channel ini permasalahannya. Nah, menurut Dilfa Channel yang pertama adalah koilnya panas. Nah, teman-teman, di sini ada koil. Nah, mana koil? Ini. Nah, ini yang koil, kabelnya ini berhubungan ke sini, ke rotor, ke platina. Kalau dia panas, koil ini panas, otomatis ini mobil susah di starter. Nah, cara mendeteksinya ketika kita starter tidak nangkap, langsung kita buka kap. Caranya gampang, kita pegang koilnya,
kita pegang seperti ini. Kalau dia panas berarti dia bermasalah. Nah, tujuan ini berfungsi adalah untuk menaikkan atau membesarkan tegangan listrik yang disuplai dari aki untuk disalurkan ke pembakaran, ke platina atau ke ini. Itu fungsi dari coil. Kalau dia panas otomatis tidak bekerja efektif. Nah, yang kedua juga pada busi. Lagi-lagi busi ini bisa berpengaruh pada mesin masih dingin. Juga dia, karena dia ini tugasnya adalah membakar. Jadi busi ini berkali-kali dia bisa menjadi masalah besar bagi pembakaran mobil kita. Ya, pembakaran dalam ruang mesin, dalam ruang bakar juga bermasalah empat-empatnya, atau salah satu pincang itu bisa mengakibatkan mobil susah di starter pada saat mesin panas. Nah, solusinya adalah kita bisa melakukan tune up secara rutin. Kemudian pakailah busi sesuai spek yang dianjurkan oleh pabrikan mesin, oleh pabrikan mobil. Seperti itu. Nah, busi juga berpengaruh mereknya, kemudian kualitasnya. Jadi kita main aman aja, kita pakai yang disarankan oleh pabrikan mobil. Itu teman-teman. Nah, yang ketiga, kenapa mobil susah di starter pada saat mesinnya sudah panas? Aliran bahan bakar lagi-lagi menjadi permasalahan juga. Karena bahan bakar adalah berfungsi sebagai bahan untuk BBM untuk membakar. Ya, ketika dia sumbat, maka di sini kekurangan bahan bakar. Nah, ketika diputar oleh starter otomatisnya, bahan bakar tidak secara otomatis, tidak secara efektif menyembur ke ruang bakar, sehingga bisa berakibat mobil susah di starter. Nah, aliran bahan bakar terdiri dari seperti yang kita jelaskan sebelumnya, terjadi dari pipa ini, kemudian filter, kemudian pompa bahan bakar. Ini sangat berpengaruh. Kalau dia sumbat, kalau dia tidak bekerja secara efektif, ini akan mengakibatkan mobil susah di starter pada mesin sudah panas. Kemudian juga teman-teman, pengalaman saya pada saat mobil sudah panas, ini kabel-kabel seperti ini, kabel pada aki, ini semacam kabel lunak atau semacam, bisa kita katakan sekring ini menghubungkan positif ke sini teman-teman. Ini bisa diganti sebenarnya. Kalau ini sudah lemah, dia kalau dalam kondisi panas, ini dia melemah. Ya, fungsi kabel ini dia tidak efektif lagi, sehingga arus dari aki ke coil atau arus dari aki ke dinamo start itu akan berkurang. Nah, itu bisa menyebabkan juga mobil susah di starter pada saat mesin sudah panas di rest area. Ini kabel yang ini. Mungkin kalau pengguna Kijang tidak asing dengan yang ini. Ini bisa dibeli di toko spare part. Kita olah sendiri juga boleh. Dia nih kabelnya lunak. Jadi ketika terjadi apa-apa korsleting, dia akan putus. Ini akan terbakar. Seperti di LDR itu ada juga. Teman-teman, penjelasan Delva Channel kenapa mobil susah di starter pada saat mesin dingin, pada saat mesin panas. Mohon komentar teman-teman, berikan masukan ke Delva Channel. Kemudian share video ini biar teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Dukung terus Delva Channel dengan cara subscribe Delva Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.